Elizabeth nampak gelisah tuh. Dia berjalan mundar-mandir lah itu di taman kan. Pada saat itu Elizabeth tuh bukan hanya berduka karena kehilangan ayah kesayangannya, Wak. Tapi dia juga shock nih karena dia nggak nyangka bahwa dia nih lah yang akan mewarisi tahta kerajaan Inggris dalam waktu secepat itu. Waktu itu umur Elizabeth masih 25 tahun kok. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak seperti biasanya, Wak, di hari Senin ini aku datang kembali untuk menyapa kalian. Nah, penasaran kalian kan kenapa nih kok tiba-tiba Nadia muncul nih di hari Senin? Hah? Ada apa ini? Nah, sebelumnya, Wak, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua karena sudah setia menemani channel ini bertumbuh dari aku masih syuting di kos-kosan ya kan, masih pakai HP, masih pakai lampu konter pulsa itu sampai sekarang. Alhamdulillah saat ini kita telah sampai di sebuah pencapaian yang luar biasa di mana channel ini akhirnya mendapatkan 10 juta subscriber. Oh my god, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Sekali lagi aku ngucapin makasih banyak. Wah, aku nggak akan bisa sampai di titik ini tanpa support kalian. Betul aja. Jadi bagiku 10 juta subscriber ini bukan hanya pencapaian aku dan tim aja, tapi juga merupakan pencapaian kalian semua, Wak. Ya walaupun aduh Nadia lama kali Nadia, kenapa aku baru rayain sekarang? Memang ya udah lumayan telat kita rayain ini kan, karena pencapaian 10 juta ini kan kita nyampe kita dapatnya di awal Agustus kan. Tapi mohon maaf nih kita baru bisa ngerayain sekarang karena memang ada hal yang kami persiapkan dan ada yang kami tunggu. Jadi terima kasih sudah bersabar semuanya ya. Dan sebagai ungkapan rasa syukur dan juga bentuk terima kasih aku buat kalian, Wak, mulai hari Senin ini sampai hari Minggu depan, hari Minggu nanti bersama-sama kita akan merayakan Diamond Celebration. Jadi selama seminggu ini, Wak, kalian akan kenyang seminggu karena aku akan ada video baru yang akan tayang setiap hari ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada video baru dari aku mulai dari sejarah, kriminal dan KHW semuanya ada. Dan nantinya nih ya di hari Minggunya kalian semua harus nemenin aku buat unboxing Diamond Play Button ya Allah. Nanti di video unboxingnya, Wak, akan ada seorang tamu spesial nih ya kan. Nah, perkara nunggu Diamond Play Button nih lah, Wak, makanya lama perayaan kita. Maklum kirimnya kan jauh tuh dari UK ya kan, ketahan pula di Indonesia tuh, makanya gak ngaret nih. Gak apa-apa lah ya, yang penting ada. Dan tentunya nih tolong ikuti semua rangkaian acara Diamond Celebration ini dengan menonton semua video yang akan tayang seminggu ini, Wak, karena akan ada banyak hadiah menarik buat kalian semua. Buat Wawak kesayangan aku ini akan ada hadiah. Kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai 500.000 untuk 10 orang, voucher membership selama 1 bulan untuk 20 orang, dan ada hadiah utamanya, Wak. Hadiah utamanya adalah HP Android dan juga MacBook. Ya, nah gimana nih cara buat menangin hadiahnya, Nadia? Gampang, Wak. Kalian cuma wajib subscribe dulu channel ini ya kan. Dan tonton terus semua video yang akan tayang seminggu ini, Wak. Tolong ditonton semuanya. Di salah satu videonya nanti akan ada kuis nih yang harus kalian kerjakan. Pokoknya pantau terus, nonton terus ya. Dan buat kalian yang ingin memenangkan hadiah utama kita, yaitu HP Android dan juga MacBook, khusus untuk 2 hadiah ini, Wak, aku akan men-challenge kalian untuk membuat konten apapun. Bikin konten apapun dengan tema Nadia Omara. Terserah kalian mau bikin video, mau bikin lagu, puisi, gambar, lukisan, atau apa pula terserah kalian. Sekreatif kalian, pokoknya temanya Nadia Omara ya. Nanti kalau karyanya udah jadi nih, apa yang kalian bikin itu udah jadi, langsung kirim karya kalian ke email diamondcelebration@gmail.com. Dicek lagi tulisan emailnya, Wak, ya, jangan sampai salah. Dan challenge untuk memperoleh 2 hadiah utama tadi, Wak, akan dibuka mulai video ini tayang ya sampai maksimal hari Sabtu besok jam 12 siang, Wak, ya. Dan nanti hasilnya akan diumumkan pada hari Minggunya tuh, waktu kita unboxing Diamond Play Button ya. Tapi ingat, Wak, jangan sepaneng kali, jangan ngebul kali otak kalian. Challenge ini buat seru-seruan aja, buat kita senang-senang aja. Ya, aku excited kali dengan perayaan ini, Wak. Udah lama kali aku tunggu betul aja. Semoga kalian juga gitu ya, excited juga ya, akan dapat hadiah, Wak, ya. Anyway, acara ini juga tidak dipungut biaya, Wak, tidak dipungut biaya apapun. Dan pengumuman pemenangnya hanya akan ditayangkan di video channel ini dan juga di Instagram aku @nadiaomara. Jadi kalau misalnya ada pengumuman di luar channel YouTube aku dan juga Instagram aku, itu sudah dipastikan hoax. Ya, ingat jangan sepaneng, Wak. Kita senang-senang aja lah pokoknya di sini. Ayo sama-sama kita kenyang seminggu di Diamond Celebration, dan jangan lupa juga ikutin challenge-nya supaya bisa dapat hadiah dari aku. Love you, malop salop. Ingat pantengin videonya 1 minggu ini mulai dari video hari ini ya. Semoga berhasil. Nah, itu tadi dia, Wak, pengumuman dari aku. Dan sekarang balik lagi nih, kita fokus lagi. Aku akan mengajak kalian untuk menyimak kisah hidup dari seorang ratu yang sudah memimpin tahta kerajaan Inggris selama 7 dekade lamanya. Siapa dia, Wak? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang Ratu Elizabeth II. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke,
Oke, Wak, jadi Ratu Elizabeth II lahir pada tanggal 21 April tahun 1926 dengan nama Elizabeth Alexandra Mary. Elizabeth lahir di London, tepatnya di rumah keluarga yang beralamat di 17 Bruton Street. Elizabeth ini adalah anak sulung dari dua bersaudara, Wak. Dia punya adik perempuan yang bernama Margaret Rose yang lahir pada tahun 1930 atau 4 tahun lebih muda dari Elizabeth. Nah, ayahnya Elizabeth bernama Pangeran Albert Frederick Arthur George yang pada saat itu belum menjabat sebagai raja, dan ibunya bernama Elizabeth Bowes Lyon. Nah, ketika Elizabeth lahir, Wak, tidak ada seorang pun yang menduga kalau Elizabeth ini kelak akan menjadi Ratu Inggris atau Britania Raya loh. Kenapa? Ini aku jelasin aja lah sedikit tentang latar belakang dari keluarga kerajaan Inggris ini ya, Wak ya. Jadi, di masa ketika Elizabeth ini lahir, Wak, kerajaan Inggris ini sedang dipimpin oleh Raja George V, which is kakeknya Elizabeth. Nah, anak tertua dari Raja George V yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan adalah Pangeran Edward, karena dia anak pertama nih, ya kan? Nah, sebagai anak pertama, Pangeran Edward ini berada di urutan paling atas dalam daftar pewaris tahta. Dan seharusnya keturunan yang mewarisi tahta kerajaan Inggris juga berasal dari anak sama cucunya Pangeran Edward. Tapi ketika Elizabeth itu lahir, Wak, pada saat itu Pangeran Edward ini belum menikah dan juga belum punya anak. Nah, karena itulah orang berikutnya yang berada di urutan kedua dalam daftar pewaris tahta Inggris adalah adiknya Pangeran Edward yang bernama Pangeran Albert, which is ini bapaknya Elizabeth. Nah, terus karena Elizabeth ini adalah anak pertama dari bapaknya, dari Pangeran Albert, maka Elizabeth pun menempati posisi ketiga, Wak, dalam daftar pewaris tahta kerajaan Inggris. Jadi urutannya yang pertama itu Pangeran Edward, kedua Pangeran Albert, yang ketiga baru Elizabeth gitu ya. Nah, daftar urutan ini, Wak, masih bisa berubah-ubah juga sesuai sama keadaan. Kalau nanti Pangeran Edward ini tiba-tiba menikah dan dia juga punya anak, otomatis posisi Pangeran Albert dan juga Elizabeth ini akan bergeser turun. Udah bukan jadi nomor 2, nomor 3. Nomor 2 itu adalah anak pertamanya, baru nomor 3 nanti jadi kayak gitu lah. Pokoknya bisa berubah-berubah tergantung situasi dan kondisi. Dan selain itu, kalau nantinya Elizabeth pun punya adik laki-laki, maka adik laki-laki ini juga akan menggeser posisi Elizabeth, karena kan anak laki-laki memang lebih diutamakan kan, lebih diprioritaskan kan dalam daftar pewaris tahta kerajaan. Kalau ada adiknya laki-laki, naik lagi ke atas, Elizabeth jadi bawahan. Pokok kayak gitulah, Wak. Paham kalian kan? Nah, berdasarkan apa yang sudah aku jelaskan tadi, Wak, orang-orang pun merasa bahwa posisi Elizabeth untuk menjadi Ratu Inggris ini ya cukup jauh lah gitu. Tapi meskipun nggak ada yang menduga kalau Elizabeth ini kelak akan menjadi ratu, kabar tentang kelahiran Elizabeth ini tetap disambut dengan meriah dan juga menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi keluarga kerajaan Inggris, Wak. Bahkan tepat di hari ketika Elizabeth ini lahir, Raja George V dan juga istrinya Ratu Mary langsung datanglah itu ke 17 Bruton Street atau tempat kelahirannya Elizabeth untuk menemui cucu perempuan mereka itu. Dan ya udah, setelah bertemu dengan Elizabeth, Ratu Mary pun menyebut Elizabeth ini sebagai little darling with a lovely complexion and pretty fair hair gitu loh. Bayi kecil kesayangan dengan kulit cantik dan juga rambut pirang yang indah lah, kayak gitulah. Nah, sama seperti Ratu Mary, Wak, pada saat itu Raja George V juga langsung sayang pada Elizabeth. Bahkan juga nih ada yang bilang kalau Elizabeth adalah cucu kesayangan Raja, Wak. Saking sayangnya ya, Raja ini selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan cucunya Elizabeth, Wak. Bahkan ketika Elizabeth berusia 2 tahun, seorang pengawal kerajaan pernah dibuat kaget karena dia tuh nggak sengaja nengok Raja George V ini lagi berlutut di lantai gitu, pura-pura jadi kuda tuh, kalian. Terus Elizabeth tuh jalan di samping dia sambil menuntun Raja dengan menarik jenggot si kakek itu. Jadi macam kakek cucu lagi main kuda-kudaan, tapi ini kudanya Raja Inggris, Wak. Itulah saking sayangnya Raja George sama Elizabeth, mau dia jadi kuda-kuda cucu ya tuh. Kayak gitulah dekatnya. Elizabeth pun menjalani masa kecil yang sangat indah dan juga menyenangkan tentunya. Dia dikelilingi oleh keluarga yang sangat menyayanginya. Ayah dan ibunya percaya bahwa keluarga itu harus dekat, hangat, dan juga penuh keceriaan. Itulah kenapa meskipun mereka sering disibukkan dengan berbagai acara kerajaan, Wak, mereka ini tetap menyempatkan waktu untuk bermain dengan Elizabeth setidaknya 1 jam setiap pagi dan 1 jam juga setiap malam sebelum tidur. Jadi selalu disempatkan lah itu waktu bermain. Permainan yang paling disukai sama Elizabeth pada masa kecil adalah permainan outdoor, Wak. Elizabeth ini nggak pernah takut, nggak pernah ragu untuk main kotor-kotoran di luar ruangan gitu loh, Wak. Bahkan ya saking senangnya dia bermain di luar, pada suatu hari Elizabeth tuh pernah bilang kayak gini, "Aku berharap dapat menikah sama seorang petani supaya setiap hari aku bisa menghabiskan waktuku berada di luar bersama kuda dan anjing-anjingku," kayak gitu, Wak. Dan selain bermain di luar, Elizabeth kecil ini juga menghabiskan waktunya dengan belajar. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Elizabeth ini menerima pendidikan secara private di rumahnya, jadi macam homeschooling gitu lah, Wak. Dia belajar bahasa Prancis, dia belajar sastra,
opera, belajar main piano, les vokal, dan juga menari. Dan selain itu juga Ratu Mary, neneknya Elizabeth ini juga percaya bahwa cucunya ini harus mendapatkan pendidikan yang baik meski dalam situasi non formal. Itulah kenapa Ratu Mary pun sering mengajak Elizabeth jalan-jalan lah itu ke galeri, pergi juga jalan-jalan ke situs-situs bersejarah dan juga ke museum agar Elizabeth ini bisa belajar sejarah di sana, Wak. Nah, bersama dengan itu, sejak kecil Elizabeth ini juga diajarkan tentang cara mengatur keuangan, di mana setiap minggunya ini dia akan diberi uang jajan gitu kan, Wak. Dan sebagian dari uang jajan itu atau uang saku itu kemudian ditabung sama Elizabeth untuk beli hadiah Natal yang nantinya akan dibagi-bagikannya juga, Wak, ke seluruh anggota keluarga. Dari kecil udah diajar kayak gitu. Nah, di sini Elizabeth ini juga diajarkan tentang kesederhanaan, Wak, di mana hadiah Natal yang dia beri dan juga yang dia terima bukanlah hadiah-hadiah mewah. Ya udah, ya hadiah-hadiah sederhana aja, macam mainan karet, bola-bola kecil, pokoknya mainan-mainan sederhana lah, Wak. Dan biasanya Elizabeth ini akan mencatat siapa saja orang yang sudah memberinya hadiah. Lalu nanti setelah perayaan Natal selesai, Elizabeth akan ngirim tuh kartu-kartu ucapan terima kasih gitulah ke masing-masing mereka yang udah ngasih kado. Kayak gitu terus, Wak. Pokoknya ditata, diajarkan dengan sangat baik lah ini Elizabeth. Nah, itu tadi ya sekilas tentang masa kecilnya Ratu Elizabeth ini. Nah, meski ada banyak sekali detail yang belum aku sebutkan di sini, Wak, yang jelas kita tahu kalau Elizabeth melewati masa kecilnya dengan penuh kebahagiaan, ya kan? Tapi sayangnya hal itu mulai berubah, Wak, ketika dia beranjak remaja, di mana Elizabeth ini juga sempat melewati yang namanya masa-masa krisis akibat Perang Dunia. Nah, gimana kisah selanjutnya? Kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, pada bulan Januari 1936, ketika Elizabeth masih berusia 9 tahun, kakeknya, siapa? Raja George V, meninggal dunia, Wak. Dan tahtanya digantikan oleh Pangeran Edward, Pak D-nya Elizabeth, abang dari bapaknya Elizabeth. Lalu tidak lama setelah Raja Edward ini berkuasa, Elizabeth tuh mulai merasakan ada ketegangan nih di antara keluarga mereka. Dan ternyata permasalahan itu salah satunya disebabkan oleh permasalahan dalam hubungan asmaranya omnya, Raja Edward. Saat itu Raja Edward ini kedapatan sedang menjalin kasih dengan seorang sosialita, Wak, namanya Wallis Simpson. Tapi masalahnya Wallis Simpson ini istri orang. Jadi Wallis Simpson ini sebelumnya udah pernah menikah, tapi cerai dia sama suami pertama ya. Terus dia nikah lagi lah ke suami keduanya ini. Nah, pas masih sama suami kedua ini, Wak, dia malah menjalin hubungan sama Raja Edward gitu. Nah, hubungan asmara antara Raja Edward dengan Wallis Simpson ini tentu ya ditolak sama keluarga kerajaan kan. Apalagi pada saat itu ada tuh, Wak, hukum yang melarang keluarga kerajaan ini untuk menikah dengan janda atau duda. Wallis ini janda karena kan sebelumnya dia udah pernah menikah yang pertama kali kan, habis itu cerai nikah sama yang kedua. Jadi pernah statusnya jadi janda lah gitu. Nah, menanggapi hal itu, pada tanggal 7 Desember 1936, Raja Edward pun memanggillah Pangeran Albert, ayahnya Elizabeth, adiknya nih, untuk datang menemuinya. Nah, di pertemuan itu, Raja Edward bilang lah, aku tidak bisa meninggalkan Wallis, which is pacarnya nih ya. Dia akan bercerai dari suaminya dan aku akan menikah dengannya. Maka aku sudah memutuskan bahwa aku akan turun tahta dari kerajaan ini dan kaulah, Dek, yang akan menggantikanku sebagai raja. Kata Raja Edward kayak gitu. Nah, adalah tuh akhirnya betul, Wak, di tanggal 11 Desember 1936, Pangeran Albert, bapaknya Elizabeth ini pun resmi naik tahta menjadi ratu pula Raja Inggris. Dan Pangeran Albert pun kemudian disebut sebagai Raja George VI ya. Nah, sejak ayahnya ini naik tahta, Elizabeth dan juga keluarganya pun resmi menetap di istana Buckingham. Dan disitulah Elizabeth mulai mendapatkan bayangan kalau kelak dia akan menjadi ratu yang mewarisi tahta ayahnya. Yalah, bapaknya naik pun waktu itu dia cuma ada adik cewek, bukan cowok, dia lah yang pas kali di bawah bapaknya kan. Nah, itulah dia udah dapat gambaran tuh, kayaknya aku nih yang bakal jadi ratu lah besok gitu. Nah, gak lama setelah ayahnya ini naik tahta jadi raja, Wak, sepanjang tahun 1938 sampai 1939, orang-orang London ini mulai mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang karena melihat pergerakan Jerman dan juga partai Nazinya yang semakin gencar dalam menginvasi Eropa. Dan ternyata, Wak, dugaan itu betul. Pada bulan September tahun 1939, Perang Dunia Kedua pun secara resmi dimulai. Nah, pecahnya Perang Dunia Kedua ini juga berimbas tentunya pada kehidupan Elizabeth. Pada saat itu, seorang politisi senior bernama Lord Helsam, Wak, menyarankan agar Elizabeth sama Margaret, which is adiknya ini, adik yang cewek, untuk segera udahlah ya dievakuasi aja ke Kanada kalian gitu kan. Tapi usulan itu langsung ditolak sama ibu mereka, Wak. Dengan tegas ibunya berkata, anak-anakku tidak akan pergi tanpaku dan aku tidak akan pergi tanpa raja, dan raja tidak akan pernah meninggalkan Inggris. Kata ibunya kayak gitu. Udahlah kan, karena memang keluarga kerajaan itu tidak mau dievakuasi keluar Inggris. Pada tahun 1940, Elizabeth dan juga Margaret pun dibawalah itu, Wak, diam-diam
ke tempat persembunyian yang ada di Kastil Windsor. Saat itu media Inggris juga terlihat macam kompak gitu loh, Wak, dalam menjaga privasi keluarga kerajaan gini. Jadi nggak ada media yang berusaha mengungkap di mana nih Elizabeth sama Margaret bersembunyi. Berbagai surat kabar hanya menuliskan bahwa mereka dalam kondisi yang aman di suatu tempat di negara ini. Mereka cuma bilang kayak gitu aja. Dan selama berlangsungnya perang ini, Wak, sedikitnya Jerman itu sudah menjatuhkan sekitar 300 bom di sekitar Kastil Windsor tuh. Elizabeth sama Margaret di situ dihantam sama mereka semua kan. Dan di tengah situasi yang mencekam itu, pada tanggal 13 Oktober 1940 ketika Elizabeth berusia 14 tahun, dia pun menyampaikan pidato publik pertamanya di siaran radio BBC, Wak. Melalui siaran itu, Elizabeth berusaha untuk memberikan dukungan dan juga hiburan untuk anak-anak yang sudah mengungsi akibat perang itulah. Dimana dalam siarannya, Wak, Elizabeth berkata, masing-masing kita tahu bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Tuhan akan memelihara kita dan memberi kita kemenangan serta kedamaian. Ketika perdamaian datang, ingatlah bahwa itu akan menjadi milik kita. Anak-anak di hari ini akan membuat dunia di masa depan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night and good luck to you all. Itu pidatonya, Wak. Siaran dilakukan oleh Elizabeth itu langsung viral lagi tuh di Inggris dan juga di Amerika nih. Ratusan sekolah dan juga gereja di seluruh Amerika dan Kanada sampai-sampai masang teknologi nirkabel gitu loh, Wak. Hanya untuk mendengar pidatonya Elizabeth tadi tuh, Wak. Bahkan kantor radio BBC juga menerima banyak sekali permintaan untuk menayangkan ulang siaran pidato tadi. Dan setelah pidato itu berhasil diterima dengan sangat baik oleh masyarakat luas, Wak, Raja dan Ratu atau orang tuanya Elizabeth ini pun kemudian mulai sering mempercayakan Elizabeth untuk mengisi pidato di acara-acara publik. Tapi hal itu ternyata belum membuat Elizabeth ngerasa puas, Wak. Di tengah situasi perang itu, Elizabeth ini ingin bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih nyata. Jadi bukan cuma sekedar pidato aja. Akhirnya ketika dia berusia 18 tahun, Elizabeth pun memutuskan untuk bergabung dengan Auxiliary Territorial Service atau disingkat ATS, Wak. Nah, ATS ini, Wak, adalah angkatan militer khusus perempuan yang merupakan bagian dari angkatan darat Inggris memang. Nah, keikutsertaan Elizabeth dalam ATS ini menjadikan Elizabeth sebagai satu-satunya perempuan dalam anggota kerajaan yang pernah bertugas di angkatan darat loh. Sebelum-sebelumnya nggak ada perempuan dari kerajaan tuh yang masuk di ATS-nya. Dan ketika memasuki tahap awal pelatihan di ATS, Elizabeth ditunjuk menjadi perwira junior yang bertugas sebagai mekanik mobil dan juga pengemudi truk, Wak. Iya, nggak salah dengar kalian, dulu semasa Perang Dunia Kedua nih, Ratu Elizabeth ini bertugas sebagai supir truk. Ya, saat itu Elizabeth mengantarkan kebutuhan logistik perang, keperluan medis, dan juga membantu prajurit yang terluka akibat perang itu. Itu tugasnya. Warisata nih Ratu Elizabeth, itu yang dilakukannya. Lalu setelah melewati masa perang yang sangat memilukan, pada tanggal 8 Mei tahun 1945, akhirnya Jerman pun menyerah lah itu kan pada sekutu. Peristiwa inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia II di Eropa, dan hari itu juga ditetapkan sebagai VE atau Victory in Europe Day. Pada hari itu orang-orang keluar itu semua dari rumah mereka, dia memenuhi jalan-jalan London dan juga bersorak-sorai di depan istana Buckingham itu, Wak. Lalu Elizabeth beserta keluarga kerajaannya pun muncullah itu dari balkon untuk menyapa rakyat mereka. Pada saat itu pun Elizabeth tetap mengenakan seragam ATS kebanggaannya itu, Wak. Dia melambai-lambaikan tangannya kepada kerumunan rakyat itu yang sedang memang bersorak-sorai gembira di bawah. Dan gak cuma itu aja, Wak, masih dengan seragam ATS-nya tuh ya, pada malam harinya Elizabeth pun ikut turun juga dia ke jalan dan juga berbaur dengan orang-orang. Di tengah bangunan kota London yang masih hancur gegara perang itu, Elizabeth mengajak rakyat Inggris buat bernyanyi, buat menari dan bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka, Wak. Nah, setelah perang ini berakhir, perlahan-lahan Elizabeth pun dan juga keluarganya mulai menata ulang lah itu kehidupan mereka kembali. Mereka sangat gembira menyambut kehidupan pasca perang ini, Wak. Dan kebahagiaan itu juga semakin besar lagi karena tidak lama kemudian Elizabeth pun melabuhkan cinta sejatinya pada seorang laki-laki tampan bernama Pangeran Philips. Nah, gimana kisah perjalanan cinta antara Ratu Elizabeth dengan Pangeran Philip? Masuk. Nah,
Jadi Elizabeth pertama kali bertemu dengan Pangeran Philip di bulan Juli tahun 1939 ketika sedang berkunjung ke Britannia Royal Naval College atau macam lembaga pelatihan untuk perwira angkatan laut kerajaan Inggris lah gitu. Nah, pada saat itu Elizabeth baru berusia 13 tahun, sedangkan Philip sudah berusia 18 tahun. Nah, di pertemuan itu Elizabeth ini langsung dibuat terpukau gitu loh dengan sosok Philip yang memang ramah, lucu, tampan dan juga sangat percaya diri. Dan sejak pertemuan pertama itu, keluarga besar Elizabeth pun makin akrab lagi dengan Philip. Bahkan pada tahun 1943 mereka juga mengundang Philip untuk merayakan Natal bersama. Tuh pas Elizabeth tahu kalau Philip bakal datang, Elizabeth ini gembira kali, dia sampai lari-lari gitu loh berkeliling kamarnya saking senangnya. Kebetulan waktu itu Elizabeth ini lagi sama pengasuhnya yang namanya Marian Crawford, sering dipanggil Crawfie. Sambil berlari-lari bersenangan itu dengan semangat Elizabeth bilang, kau tahu kan siapa yang mau datang ke sini? Kau tahu kan Crawfie, tahu kan Philip mau datang. Se-excited itu dia, Crawfie yang bilang. Dan pada perayaan Natal ini kebetulan Elizabeth bakal ikut mengisi acara dengan menampilkan seni tari gitu. Elizabeth tahu betul kalau Philip pasti akan datang, dia pasti bakal duduk di barisan depan. Alhasil Elizabeth pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pada saat perayaan Natal itu berlangsung, Elizabeth narilah itu dia semaksimal mungkin demi bisa memukau Philip. Dan ternyata usahanya berhasil. Waktu dia lagi menari, nampak nih Philip nonton kan. Di situ Elizabeth bisa melihat kedua pipinya Philip tuh bersemu merah gitu loh ketika beradu tatap sama Elizabeth. Dan ya udah setelah perayaan Natal itu selesai, makinlah bersemi-semi lagi tuh hubungan Elizabeth sama Philip pun makin dekat lagi dan mereka pun mulai sering bertukar kabar melalui surat. Meski memang hubungan mereka sempat jauh tuh gara-gara Philip harus bertugas di angkatan laut selama Perang Dunia Kedua itu, hal itu tidak membuat perasaan cinta di antara mereka pudar. Bahkan nih dari salah satu sumber yang aku baca disebutkan bahwa melalui suratnya Philip itu pernah bilang ke Elizabeth, kita telah terhindar dari perang dan melihat kemenangan. Diberi kesempatan untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Jatuh cinta sepenuhnya dan tanpa pamrih membuat semua masalah pribadi dan bahkan dunia tampak kecil dan remeh. Itu kata Philip. Ya Allah, so sweet ya. Dan setelah Elizabeth dan Philip ini menjalani kedekatan yang cukup lama, akhirnya pada musim panas tahun 1946, Philip pun datang ke kediaman Elizabeth untuk melamarnya. Nah, karena Elizabeth waktu itu sudah sangat yakin kalau Philip adalah cinta sejatinya, tanpa pikir panjang Elizabeth pun langsung menerima lamaran itu. Dan perlu kalian tahu juga nih, fun fact-nya nih, ada banyak sumber yang menyebutkan bahwa keputusan Elizabeth dalam menerima lamaran Philip adalah keputusan pertama dalam hidupnya yang dia ambil tanpa meminta pertimbangan orang tuanya terlebih dahulu. Itu adalah kan karena memang cinta di antara Elizabeth dan Philip ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Alhasil Raja George V dan juga istrinya ya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena pada masa itu Elizabeth masih terlalu muda, masih 20 tahun dia waktu itu, Raja pun meminta agar perayaan resmi pertunangan mereka dan juga acara dari pernikahannya ditunda dulu nih sampai Elizabeth berusia 21 tahun. Nah, disuruh sabar dulu dan nunggu sampai 21. Terus setahun kemudian tepatnya tanggal 9 Juli tahun 1947, pihak keluarga kerajaan pun akhirnya secara resmi mengumumkan pertunangan antara Elizabeth dan Philip. Ada satu kejadian menarik tentang pertunangan mereka, di mana pada saat itu kondisi keuangan Philip ini lagi nggak bagus lah gitu kan, sehingga dia tuh nggak bisa beli cincin pertunangan nih untuk Elizabeth. Akhirnya ibunya Philip yang bernama Putri Alice menawarkan berlian yang ada di tiara. Tiara itu apa? Mahkotanya. Dan tiara itu adalah tiara yang digunakan oleh ibunya Philip pada saat menikah dulu. Nah, Philip pun menerima lah tawaran bantuan dari ibunya itu. Lalu berlian yang ada di tiara milik ibunya ini dibawalah ke pengrajin perhiasan untuk diubah menjadi mata cincin. Dan setelah dipoles, diapain lah sedemikian rupa, akhirnya jadilah itu cincin berlian 3 karat dengan 1 permata utama yang dikelilingi sama 10 permata lainnya lah gitu. Yang 10-nya tuh yang kecil-kecil ya gitu. Dan itulah cincin yang diberikan oleh Philip untuk meminang Elizabeth. Dan anyway juga sedikit tambahan informasi, sampai tua pun Ratu Elizabeth masih sering memakai cincin pertunangannya itu loh. Dah tuh, selang 4 bulan setelah Elizabeth dan juga Philip bertunangan, pada tanggal 20 November tahun 1947, keduanya pun resmi menikah di Westminster Abbey, London. Nah, setelah menikah, keduanya pun kemudian memulai kehidupan berumah tangga yang sangat hangat dan juga bahagia. Dan dari pernikahan itu juga Elizabeth dan Philip dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan juga Pangeran Edward. Cowok, cewek, cowok. Nah, di tahun-tahun pertama menikah, rumah tangga Elizabeth dan Philip berjalan sangat lancar tanpa hambatan. Sampai akhirnya segala sesuatu pun mulai menjadi rumit ketika Elizabeth harus mengemban tugas baru yang sangat-sangat besar, yaitu menjadi Ratu Inggris.
Jadi ceritanya Wak, pada tahun 1951 kondisi kesehatan Raja George VI atau ayah Elizabeth sudah mulai menurun. Beliau divonis mengidap kanker paru-paru sehingga dokter ini harus mengangkat satu paru-parunya. Nah, karena kesehatannya itu terus memburuk, akhirnya Elizabeth dan Philip pun sering diutus tuh untuk menggantikan Raja George VI dalam menghadiri berbagai acara kenegaraan. Lalu pada bulan Januari 1952 ceritanya Elizabeth sama Philip sedang menghadiri suatu acara di Kenya Wak. Lalu pada pagi harinya di tanggal 6 Februari 1952 Elizabeth ini bangun lagi tuh pagi-pagi kan untuk melihat pemandangan matahari yang terbit di hotel tempat dia menginap. Suasana pagi yang damai itu kemudian berubah magis ketika ada seekor burung elang tiba-tiba datang nih. Dia terbang di sekitar Elizabeth. Wah, nah kemunculan burung elang itu membuat Elizabeth sempat terpukau sebenarnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah kurang lebih di waktu yang sama ketika burung elang itu muncul di hadapan Elizabeth, Wak, pada saat itulah Raja George VI atau ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan gak lama kemudian kabar kematian dari raja ini pun akhirnya diketahui lah sama Philip suaminya. Lalu Philip pun mengajak Elizabeth macam menepi sebentar lah gitu ke taman. Elizabeth belum tahu nih, menepi sebentar ke taman barulah disampaikan kabar duka itu. Dan pada saat Elizabeth mengetahui ayahnya sudah berpulang, Wak, Elizabeth nampak gelisah tuh. Dia berjalan mundar-mandir lah itu di taman kan. Pada saat itu Elizabeth tuh bukan hanya berduka karena kehilangan ayah kesayangannya, Wak, tapi dia juga shock nih karena dia nggak nyangka bahwa dia inilah yang akan mewarisi tahta kerajaan Inggris dalam waktu secepat itu. Waktu itu umur Elizabeth masih 25 tahun kok. Tapi meskipun Elizabeth ini tidak menyangka kalau dia akan menjadi ratu di usia yang sangat muda ini, hal ini tidak menyurutkan tekadnya untuk mengabdi pada rakyat. Dan hal ini juga sesuai dengan isi pidato yang pernah dia sampaikan beberapa tahun yang lalu, di mana Elizabeth berkata, "Saya nyatakan di hadapan Anda semua bahwa seluruh hidup saya, baik panjang maupun pendek, akan dibaktikan untuk melayani Anda dan melayani keluarga kerajaan kita yang agung. Namun saya tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa melaksanakan resolusi ini sendirian kecuali Anda bergabung dengan saya. Saya tahu bahwa dukungan Anda akan selalu diberikan. Semoga Tuhan membantu saya untuk memenuhi janji ini dan semoga Tuhan memberkati Anda semua yang bersedia untuk ambil bagian di dalamnya." Itu katanya. Udah tuh kan, akhirnya singkatnya pada tanggal 2 Juni tahun 1952 dengan berlokasi di Westminster Abbey, London, Elizabeth pun secara resmi dinobatkan menjadi ratu. Acara penobatan Ratu Elizabeth II ini menjadi acara penobatan pertama yang ditayangkan secara langsung di TV loh. Dan sejak hari itu Ratu Elizabeth pun gak hanya menjadi pemimpin tertinggi dari kerajaan Inggris, Wak, dia ini juga menjadi ratu monarki konstitusional dari negara-negara berdaulat yang tergabung dalam alam persemakmuran. Dan FYI nih, alam persemakmuran itu apa Nadia? Alam persemakmuran itu terbentuk dari negara-negara bekas jajahan Inggris, Wak. Jadi setelah negara-negara ini berhasil mencapai kemerdekaannya, mereka ini tetap mengakui raja dan ratu Inggris sebagai kepala negara mereka juga lah gitu. Nah, setelah Ratu Elizabeth II naik tahta, Wak, Philip sang suami pun kemudian mendapatkan gelar kerajaan sebagai The Prince Philip, Duke of Edinburgh. Nah, dengan gelarnya itu di dalam kerajaan Inggris, Wak, Pangeran Philip ini menempati posisi yang tinggi, tepat di bawah Ratu Elizabeth. Pada saat itu hanya dalam waktu yang singkat, Wak, Ratu Elizabeth dan juga Pangeran Philip ini langsung disibukkan dengan berbagai tugas kerajaan tentunya. Pada saat itu Pangeran Philip itu nggak pernah absen dalam mendampingi istrinya atau mendampingi sang ratu. Hanya saja memang awalnya Pangeran Philip ini sempat kewalahan dengan agenda kerajaan yang begitu padat hingga dia pun memutuskan untuk meninggalkan karirnya di Angkatan Laut. Melepaskan karir di Angkatan Laut ini tentu bukan hal yang mudah bagi Pangeran Philip, Wak, tapi dia rela melakukan hal itu karena dia tahu betapa pentingnya peran yang harus dia lakukan dalam mendampingi ratu. Keberadaan Pangeran Philip di samping Ratu Elizabeth memberikan dorongan semangat yang sangat besar untuk sang ratu, di mana ratu sendiri pernah bilang bahwa Pangeran Philip lah yang menjadi sumber kekuatan dan juga ketabahannya selama memimpin kerajaan Inggris, Wak, ya. Dah lah tuh kan, kurang lebih setahun setelah Ratu Elizabeth naik tahta, Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip pun mulai melakukan tur ke berbagai negara di dunia, macam ke Selandia Baru, ke Amerika, ke Siprus, ke India, ke Pakistan, Iran, Ghana, Kanada, dan lain-lain. Berkat kunjungan-kunjungan ke negaraan itu, Wak, ratu pun berhasil membangun hubungan baik antara kerajaan Inggris dengan dunia internasional. Dan selain menjaga stabilitas di skala internasional, Wak, tak lupa juga ratu ini juga selalu memperhatikan kondisi internal dari kerajaannya. Dimana pada saat itu ratu ini mulai menyadari bahwa rakyat Inggris ini membutuhkan figur keluarga kerajaan yang bisa berbaur nih dengan rakyat. Dengan begitu rakyat pun mendapat merasa dekat lah gitu dengan ratunya kan. Dari situ Ratu Elizabeth
Elizabeth pun segera langsung melakukan gebrakan baru yang tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kehidupan keluarga kerajaan ini sangat tertutup demi bisa menjaga privasi, kali ini Ratu Elizabeth ini sengaja melakukan modernisasi dengan cara lebih sering muncul di TV, membuka dialog-dialog dengan rakyat, dan bahkan udah mulai nulis tweet kerajaan Pada tahun 2014 kerajaan bikin Twitter @BritishMonarchy dari Ratu Elizabeth tuh. Dan gak hanya hadir melalui sosial media, pada tahun 1968 Ratu Elizabeth juga menyetujui pembuatan film dokumenter pertama tentang keluarga kerajaan Inggris. Keputusan Ratu dalam menyetujui pembuatan film ini merupakan keputusan yang sangat besar dan juga luar biasa. Kenapa? Karena dengan dibuatnya film dokumenter tentang keluarga kerajaan, itu berarti Ratu ini juga kan pastinya mengizinkan kru-kru film untuk ikut serta dalam kegiatan keluarga mereka kan. Dengan begitu, para kru-kru film ini jadi punya akses lah untuk melihat langsung kehidupan pribadi keluarga kerajaan. Itu dikasih akses sama Ratu Elizabeth, diperbolehkan. Nah, film dokumenter ini pun kemudian tayang di TV pada tanggal 21 Juni tahun 1969 dan langsung ditonton lebih 30 juta orang. Nah, dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Ratu Elizabeth, banyak orang yang menilai bahwa sang ratu ini berhasil menjaga pemerintahan agar tetap stabil. Di masa sebelum Ratu Elizabeth ini naik tahta, kerajaan Inggris ini memang berkali-kali dihadapkan pada berbagai masalah mulai dari konflik eksternal seperti pecahnya Perang Dunia Kedua, sampai konflik internal seperti keputusannya Raja Edward Pak D-nya Ratu Elizabeth yang tiba-tiba memilih untuk melepaskan tahtanya. Kondisi-kondisi itu tentu membuat stabilitas kerajaan sempat gonjang-ganjing itu ya kan. Tapi untungnya Ratu Elizabeth II berhasil mengatasi krisis-krisis itu. Dan selain dikenal sebagai figur seorang ratu yang berhasil menjaga stabilitas kerajaannya, Ratu Elizabeth II juga dikenal sebagai orang yang sangat mendukung badan amal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa aksi amal yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II ini jauh lebih banyak daripada raja-raja sebelumnya dalam sejarah Inggris. Dikutip dari Bourgeon Magazine, Ratu Elizabeth II ini tercatat telah mendukung lebih dari 600 badan amal yang ada di Inggris dan juga sekitar 3.000 badan amal yang ada di seluruh dunia. Ada banyak sekali tujuan yang ingin Ratu capai melalui aksinya ini dalam berbagai badan amal itu. 2 diantaranya yaitu untuk memajukan pendidikan dan juga untuk memberantas kemiskinan. Ratu Elizabeth II memegang tahta kerajaan Inggris selama 70 tahun, 7 dekade. Selama masa kepemimpinannya itu tentu ada banyak sekali hal yang sudah dilakukan oleh sang ratu dan juga pasti gak bakal muat juga kalau aku sebutkan semuanya di sini ya kan. Yang jelas selama masa kepemimpinannya itu ratu berhasil menarik simpati rakyatnya hingga sosoknya pun sangat-sangat disayangi oleh banyak orang. Tapi tentu kita juga sama-sama tahu kalau di dunia ini gak ada yang abadi kan, Begitu pula dengan Ratu Elizabeth II. Setelah 7 dekade memimpin kerajaan Inggris, pada tanggal 8 September tahun 2022 lalu di Kastil Balmoral, Skotlandia, Ratu Elizabeth akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-96 tahun. Pihak kerajaan mengatakan bahwa sang ratu berpulang dengan damai karena faktor usia yang memang sudah senja. Gitu. Oke jadi itu tadi kisah perjalanan hidup seorang Ratu Elizabeth II, Ratu Inggris yang memegang tahta kerajaan hingga 7 dekade lamanya. Mungkin banyak kan dari kita yang mengidam-idamkan kehidupan seperti keluarga kerajaan. Tinggal di istana besar, pakai pakaian-pakaian yang anggun, mewah ya kan. Naik kereta kencana, didampingi sama banyak dayang. Tapi dari kisah Ratu Elizabeth II ini kita jadi tahu kalau kehidupan di dalam kerajaan yang gak selalu semenyenangkan itu juga. Di samping segala privilege yang mereka punya, keluarga kerajaan ini juga mendapatkan banyak sekali tanggung jawab besar. Apalagi bagi Ratu Elizabeth II yang harus memegang tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi kerajaan Inggris di usia 25 tahun. Kebayang gak kalian Pun sampai beliau tua, sampai umur 90-an tahun gitu, beliau tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai ratu. Karena kan terus tanggung jawab itu akan baru berhenti ya kalau misalnya beliau meninggal. Pasti capek kali tuh jadi Ratu Elizabeth ya. Tapi untungnya Ratu Elizabeth berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik hingga akhir. Dah sekian dulu videonya dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa pantengin video hari ini sampai hari Sabtu. Puncaknya kita akan rayakan di hari Minggu bersama-sama. Jangan lupa juga tonton semua videonya, simak semua videonya, akan ada kuis, ada hadiah. Pantengin aja video kenyang seminggu ini ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.